Tok Ibor, mana sing tok iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita komis biasa biasa? Ini udah masuk. TKJ ada yang dari TKJ? Ada. Ya. Perhatikan. Ini pertemuan kita yang ketiga, kalau tidak salah ya. Ketiga. Di Mapel ASC. Nah, ada kabar gembira dari sekolah bahwa mulai minggu depan kita bisa tetap buka pembelajarannya, tetapi bergantian, tidak semuanya full masuk ya. Jadi nanti lihat di jadwal, kalau ada di jadwal maka kita masuk. Kalau tidak ada, berarti kita menggunakan proses KBM daring, ya, seperti itu. Dan yang diharapkan bahwa kita itu selalu rajin untuk kegiatan pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran secara daring. Ya. Sebelumnya, kalau ada yang TKR atau TOI atau TB, itu nunggu ya sambil ini, boleh logout lagi, boleh, atau nunggu juga enggak masalah. Yang TKJ saya wajibkan mic-nya itu di on semua. Ya. Mic-nya di on. Ya. Begini. Kemarin kita ada tugas yaitu di Google Classroom tentang subnetting. Ya, tentang subnetting. Itu saya lihat sebagian besar itu sudah mengerti. Ya. Tetapi tidak tahu itu pengerjaannya sendiri atau berkelompok atau meniru atau referensi dari yang mana. Saya belum tahu. Tetapi intinya itu hampir semuanya benar seperti itu pengerjaannya. Ya, tinggal kita perhatikan itu kalau subnetting itu sederhana. Kita tinggal lihat trafficnya berapa, yaitu yang slash-nya. Slash berapa. Misalkan kelas C itu default-nya kelas C itu 24 traffic-nya. Nah, kita lihat kalau subnetting itu lebih dari 24. Sebenarnya sudah ketahuan dari situ juga subnetting atau tidaknya. Begitu. Nah, selanjutnya dari subnetting tersebut sudah dijabarkan oleh kita semua bahwa ada yang namanya net ID, ada yang namanya IP rank atau IP awal sampai IP akhir, ada yang namanya broadcast, ada yang namanya netmask atau subnetmask. Nah, kita harus tahu fungsi-fungsi dari penamaan tersebut. Kalau net ID digunakan untuk apa? Kita harus tahu. Net ID digunakan untuk identifikasi alamat di dalam jaringan.
Kalau lebih prakteknya itu digunakan dalam proses routing nantinya. Kalau IP awal sampai IP akhir itu kita bisa digunakan sebagai komputer atau sebagai host di dalam jaringan. Nah, selanjutnya di situ ada yang namanya broadcast. Nah, broadcast itu digunakan dalam jaringan lokal sebagai istilahnya itu yang selalu mengecek keberadaan atau komputer yang memiliki IP di dalam satu jaringan. Itu ibaratnya mah kalau di dunia nyata itu seperti kurir. Dia akan mengecek dan menyampaikan pesan di dalam jaringan. Ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dari netmask atau subnetmask. Itu fungsinya sebagai pembeda antara apa nih? Atau Pembeda antara net ID dengan host ID. Itu kegunaan dari netmask. Ya. Ini Nurfani, Saiful, Sotima, Firda, Wamiati, Titin, Tri Asmarani. Ini dari TKJ. Silakan audionya dikonekkan atau kita jangan di mute. Ya. Silakan. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan nih. Nah, perhatikan nih di sini kita kelihatan tidak nih? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini kegiatan dari ASC, mapel ASC yaitu capaiannya ya. Di sini menerapkan sistem operasi jaringan. Kalian sudah tahu sistem operasi jaringan itu contohnya apa saja? Sudah tahu? Kalau yang di Windows itu akhirannya ada servernya. Contoh Windows 2000 server, Windows 2003 server, Windows 2008 server dan lain sebagainya. Ya. Kalau Linux itu hampir kesemuanya itu sebagai server. Ya. Kemudian di sini mengevaluasi DHCP server, mengevaluasi FTP server, kemudian remote server, file server, web server, hingga sampai ke mengevaluasi sistem keamanan jaringan yang akan kita pelajari bersama. Ya. Nah, di sini apa sih sistem operasi jaringan? Ya, kenapa ada sistem operasi biasa dan ada sistem operasi jaringan? Ya, kadang kita juga bertanya begitu. Nah, di sini sistem operasi jaringan atau network operating system adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jadi dikhususkan sebagai sistem operasi jaringan atau server. Jadi satu komputer melayani berbagai klien. Ya. Nah, di sini umumnya terdiri atas, yaitu melayani pengguna seperti berkas, alat cetak, DNS, dan lain sebagainya. Karena kita temui di sini, kalau di perkantoran yang ada, itu ada server yang digunakan
Ya, di jaringan LAN ada servernya, yaitu sebagai apa? Sebagai FTP, DNS, kemudian share printer, dan lain sebagainya. Sehingga ilustrasinya begini, kalau ada satu atau dua printer di dalam ruangan, nah di ruangan itu ada 10 pengguna, sedangkan printernya ada 2. Nah, kalau tanpa sistem operasi jaringan, itu kita harus membagi printer tersebut. Contohnya, setiap mau mengeprint, maka memindahkan printer tersebut. Bayangkan ada 10 orang pengguna menggunakan 2 printer dalam satu waktu bersama. Maka akan memakan waktu lama. Ya, kita cabut, kemudian kita pasang lagi. Sampai ke 10 orang itu terbagi atau mendapat bagian. Nah, di dalam sistem operasi jaringan itu dipermudah dengan menempatkan printernya pada sistem operasi jaringan tersebut atau komputer server, maka kita akan bisa mengeprint dari tempat kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini ada karakteristik sistem operasi jaringan dan fungsi utama sistem operasi jaringan. Di sini pusat kendali sumber daya jaringan. Nah, di sini pusat kendali sumber daya jaringan adanya di sistem operasi jaringan, atau lebih disebut kalau sebagai fisiknya itu server, komputer servernya. Di sini akses aman ke sebuah jaringan. Kemudian mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Nah, remote. Jadi kita dapat meremote komputer yang ada di sekitarnya atau server yang ada di sekitarnya. Kemudian mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, misalnya internet. Kemudian backup data, memastikan data tersebut tersedia. Jadi segala data itu nanti akan di-backup. Di-backup sehingga suatu waktu data itu hilang, maka data itu dapat ada lagi. Ya, selanjutnya di sini ada fungsi utama sistem operasi jaringan, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Nah, di sini dapat kita baca lagi, ada yang mengelola sumber daya jaringan, ada yang menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user, mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya. Banyak lagi sampai yang terakhir. Ini selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan layanan atau interface. Ini masih kedengaran? Halo? Masih, ya. Masih. Nah, di sini ada 2 ya. Ada 2 jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama itu basisnya GUI, yang kedua basisnya text based. Apa sih perbedaan dari GUI dan text based? Ya, GUI itu kepanjangannya ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nggak tahu. GUI, Graphical User Interface. Jadi di mana sistem operasi itu berupa grafikal atau tujuannya supaya mempermudah user untuk menggunakannya. Nah, di sini ada sistem operasi yang dapat
operasi yang dalam proses instalasinya user tidak perlu menghafal sintaks. Nah, jadi kita tinggal klik. Misalkan kita menambahkan user, maka kita klik tambah user dan lain sebagainya. Itu sangat dipermudah. Ya. Nah, di sini berikut beberapa contoh sistem operasi jaringan basisnya GUI. Nah, di situ ada Linux, Red Hat, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, kemudian Windows XP, dan lain sebagainya. Nah, ini ya sebenarnya Windows XP itu bukan sistem operasi jaringan, digunakan sebagai server itu bukan ya. Nah, yang tadi itu merupakan ada basisnya GUI ya. Sebenarnya Linux Red Hat juga itu basisnya ada yang text based ya. Nah, selanjutnya sistem operasi jaringan basis teks. Apa sih yang basis teks itu? Ada yang tahu? Nah, proses instalasi dan segala proses yang akan berjalan itu menggunakan sintaks atau menggunakan kode. Jadi kita harus mengetikkan kodenya secara benar. Artinya contoh begini, kalau kita ingin membuka directory atau membuka folder, maka kita ketikkan membuka folder itu perintahnya apa. Ya. Kalau di Windows itu kita bukanya cd. cd kemudian nama folder. Kalau di Linux juga menggunakan cd atau cd. Ya. Di sini nih berikut nih. Ada Linux Debian, Linux SUSE, kemudian Sun Solaris, Linux Mandrake, Knoppix, macOS, Unix, Windows, dan lain sebagainya. Di sini menggunakan basisnya text based. Jadi tampilannya itu berupa hitam, ada beberapa tulisan. Satu baris tulisan yang akan kita ketikkan dengan perintah-perintah yang akan kita gunakan. Ya. Sebenarnya Linux itu banyak variannya, sehingga kita menghafalnya juga sulit. Nah, di sini jenis-jenis sistem operasi jaringan. Di sini closed source. Pengertian closed source, software adalah perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya itu sistem operasi yang sudah sangat terkenal itu Windows. Ya, itu closed source. Jadi tidak diberikan kodenya secara percuma atau tidak bebas dikembangkan. Ya. Nah, di sini keuntungan atau kelebihan closed source, kestabilan sistem jaringan. Karena orang-orang penggunanya tidak berhak untuk mengembangkan, sehingga sudah dari perusahaannya memang tidak untuk dikembangkan untuk umum. Kemudian support dukungan langsung dari pemilik program. Nah, ini keuntungannya. Kemudian lebih mudah digunakan. Nah, di sini ada kerugian atau kekurangan closed source, celah yang terbuka. Nah, di sini ada lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana. Contohnya begini, kalau kita ingin menggunakan Windows, maka kita harus membayar royalti atau membayar sistem operasi tersebut supaya kita bisa menggunakan sistem operasi Windows. Pak di yang beredar di kalangan masyarakat itu
tidak berbayar Windows-nya. Ya, ada yang seperti itu. Dari pihak Microsoft itu tidak mewajibkan untuk kalangan pendidikan itu membayar lisensinya. Ya, jadi yang tidak membayar itu pusat pendidikan dan lain sebagainya. Itu tanpa membayar. Ya, menggunakan bajakan juga tidak masalah. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, karena ini adalah salah satu strategi marketing dari pihak Microsoft, yaitu dengan berharap adanya penggratisan tersebut ketika sudah keluar dari dunia pendidikan, maka dia akan menggunakan Windows lagi, sehingga akan membeli lisensinya. Lalu apa yang terjadi kalau kita sudah membuka usaha, contohnya seperti usaha percetakan dan lain sebagainya, kita menggunakan Windows yang bajakan. Nanti kalau ada salah satu pihak dari Microsoft yang datang ataupun berkunjung ke usaha kita dan mendapati Windows kita bajakan, maka kita bisa didenda untuk membayar lisensi tersebut. Kemudian pengembangan terbatas diperlukan antivirus. Nah, di sini lisensi mahal itu kekurangannya. Nah, di sini ada kebalikan dari sistem operasi closed source, yaitu open source. Di sini open source itu sifatnya terbuka, di mana kode programnya itu sudah disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa digunakan dan bisa untuk dipelajari, diubah ataupun dikembangkan lebih lanjut. Sehingga dari pengembangnya itu berharap user atau pengguna itu dapat merubah sesuai yang mereka inginkan. Kemudian bahkan memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Ada yang tahu bug itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu bug? Kayak nge-lag ya, Pak? Kalau bug itu bukannya kayak nge-lag. Bug itu fungsinya tidak berjalan, intinya. Jadi kalau kita menekan apa, fungsinya tidak berjalan. Itu asal-usulnya dari komputer itu ada seseorang yang sedang menjalankan komputer, kemudian ditemukan bahwa fungsi dari salah satu komputer tersebut tidak jalan. Maka dicari apa penyebabnya. Setelah dibongkar, yaitu ada serangga yang menghalangi pin dari perangkat komputer tersebut. Serangga dapat, kalau bahasa Inggrisnya itu bug. Nah, makanya sampai sekarang itu disebut istilah bug. Ya. Nah, di sini ada keuntungan atau kelebihan open source. Dapat kita baca sendiri dari poin 1 sampai poin 11. Ya. Kemudian legal, menyelamatkan devisa negara, keamanan sistem, hemat biaya, dukungan dari pengembang lebih besar, kemudian bebas untuk mengubah dan modifikasi, lebih aman, kesalahan bug atau error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Nah, yang paling penting itu lisensi gratis. Ya, jadi tidak adanya lisensi, bebas dari malware. Nah, ini yang poin pentingnya, bebas dari malware atau bebas dari virus. Kenapa demikian? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Enggak, Pak. Kenapa open source itu bebas dari malware atau virus? Nggak tahu. Oke, begini. Si pembuat virus itu pasti ada target diciptakan virus itu untuk apa? Ya, si pembuat virus itu biasanya menyerang sistem operasi yang ada lisensinya. Dengan harapan apa? Dengan harapan kalau yang berlisensi itu kan bayar, beli sistem operasinya. Nah, maka kalau sistem operasinya terkena virus, maka si pengguna akan mencari obatnya atau penangkal virusnya, yaitu antivirus. Nah, si pembuat virus tentunya punya aplikasi antivirus supaya menangani virus tersebut. Ibaratnya kita menyebarkan virus, kemudian kita yang membersihkan. Nah, itu. Maka si user itu akan membeli antivirus yang ampuh supaya komputernya terhindar dari virus. Begitu. Kalau open source itu lisensinya gratis, jadi pembuat virus itu tidak tertarik dengan open source. Ya. Kemudian tidak mengulangi development. Nah, di sini ada kerugian open source, tidak ada garansi dari pengembang. Tadi tidak ada jaminan sistem operasi itu berjalan dengan lancar. Pasti ada bug yang kita lalui atau kita temui. Open source digunakan secara sharing. Nah, secara berbagi open source-nya. Kemudian kurangnya SDM yang memanfaatkan open source. Nah, di sini kurangnya orang yang memanfaatkan open source atau kurang pengembangan. Di sini tidak adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual, HAKI, itu tidak ada. Jadi kalau kita modifikasi dan lain sebagainya, kita tidak berhak untuk hak atas kekayaan intelektual. Jadi kita itu tidak dapat royalti atau uang dari orang-orang yang menggunakan. Kemudian kesulitan mengetahui suatu status project. Nah, ini kesulitan. Ya. User interface rumit bagi pengguna yang awam. Nah, banyak dikatakan bagi pengguna yang baru itu open source itu sangat sulit dibandingkan dengan closed source atau yang ada lisensi. Nah, di sini ada layanannya, ya, DHCP server. Iya. Iya. Di sini DHCP server, dynamic host. Dynamic host configuration protocol. Harusnya nih. Ingat jangan salah penyebutan ya di DHCP atau pengejaan DHCP. Ya. Nah, di sini adalah protokol pengalamatan secara dinamis atau secara otomatis. Jadi kalau kita ada komputer server yang dikonfigurasi di DHCP server, kemudian ada komputer host atau komputer klien itu ada 100. Maka kita tidak perlu lagi memberikan alamat satu persatu pada komputer tersebut. Jadi kita cukup mengklik obtain ataupun meminta alamat tersebut. Ya. Ya, kemudian protokol pengiriman file atau lebih dikenal FTP server. Nah, di sini file transfer protokol adalah sebuah protokol client server yang memungkinkan seseorang berbagi data. Ya.
dari komputer klien ke server atau ke klien lagi. Itu. Di FTP ini diberikan ruangan masing-masing user. Jadi user itu sifatnya pribadi ruangannya. Ya. Dan juga boleh user tersebut membagi file tersebut ke user yang lain, tergantung user tersebut. Nah, di sini FTP itu bekerja pada port 21 dan 20. Biasanya FTP itu ada user dan password untuk mengaksesnya. Ya. Jadi dibutuhkan user dan password untuk mengakses FTP server. Nah, remote server. Ada yang sudah tahu remote server sebelumnya? Ada yang tahu? Halo? Remote server itu didedikasikan untuk menangani pengguna yang tidak pada LAN atau tidak pada jaringan, tetapi membutuhkan akses jarak jauh. Contohnya, kita berada di kota lain, sedangkan server kita ada di kota Indramayu. Tetapi ada suatu kondisi yang mendesak mengharuskan kita menggunakan komputer server atau menangani masalah di server tersebut. Nah, makanya tidak mungkin kita dari kota lain yang jauh langsung ke Indramayu hanya untuk menangani permasalahan tersebut. Ya, makanya kita itu diakses atau menggunakan remote server supaya seolah-olah server kita itu ada di PC kita, padahal letak geografisnya itu jauh. Nah, itu fungsi dari remote server. Jadi mempermudahkan kita mengatur atau mengatur server walaupun dari jarak jauh sekalipun, asalkan terkoneksi dengan internet itu. Ya. Nah, di sini file server hampir sama dengan FTP server. Ya. Nah, di sini web server. Server web atau yang dalam bahasa Inggris disebut web server adalah perangkat lunak, yaitu software. Jadi, klien itu request berupa halaman HTTP atau HTTPS, kemudian mengirimkan kembali respon dari permintaan tersebut dalam bentuk dokumen HTML. Yang lebih kita dikenal atau yang sering kita gunakan. Ya, seperti kita menggunakan halaman YouTube, kemudian Google, kemudian Facebook, dan lain sebagainya, itu berupa web server. Di sini ada yang namanya DNS server, yaitu merubah alamat menjadi nama domain. Ya, di situ. Jadi kita tidak perlu menghafal IP address lagi. Jadi kita contoh, kita langsung ketikkan google.com, maka dia akan menampilkan halaman google.com. Tidak perlu lagi kita mengetikkan angka 1 sekian sekian titik sekian sekian dan lain sebagainya. Kalau satu IP itu tidak masalah, tetapi kalau banyak atau ribuan, maka otak kita itu tidak akan mampu menghafal begitu banyak. Ya, otak manusia itu lebih susah menghafal angka dibanding dengan tulisan. Nah, di sini cara kerjanya dapat kita lihat sendiri. Ya.
dapat kita lihat cara kerjanya tersebut. Database server. Nih, sebuah basis data dari program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien dan server. Jadi menampung data-data yang diperlukan database server ini. Nanti digunakan kembali untuk keperluan yang tertentu. Nah, ini main server. Kalau konfigurasinya itu sedikit lebih susah dari yang lainnya, mail server ini. Mail server ini, contohnya, kalau kita mail yang lebih dikenal, yaitu dari perusahaan atau dari situs Google, itu namanya Gmail. Nah, itu mail server dari Google. Ya. Kita juga dapat membuat mail sendiri di dalam jaringannya. Caranya, kita konfigurasi server kita sehingga mail tersebut sudah bisa digunakan. Ya, fungsinya sama seperti Gmail pada umumnya. Hanya saja itu aksesnya hanya di local area network. Ya. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi intinya kita harus mengetahui capaian pembelajaran kita supaya pembelajaran kita itu lebih terarah. Ya. Dan saya berpesan untuk kalian semua harus lebih rajin dan harus lebih giat belajar. Karena kita sudah terkendala dengan adanya virus, penyebaran wabah, maka kita belajarnya harus lebih giat lagi di rumah ataupun di sekolahan dengan waktu yang tersisa dari KBM ini. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya menutup? Bapak. Ya. Nanti materinya di-share kan, Pak? Oh iya, nanti materinya di-share di Google Classroom. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.